warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah semantik, Ibu Nadofah MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rismawati. Saya mahasiswa semester 4 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Bina Bangsa. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi mengetahui, memahami, dan menjelaskan materi mengenai perubahan makna. Pasti kalian udah bertanya-tanya kan, apa sih perubahan makna itu? Jadi tonton videonya hingga akhir. Yuk! Baik, langsung saja pada pembahasan kita, yaitu perubahan makna. Nah, di sini perubahan makna adalah arti sebuah kata yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan makna ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, perkembangan teknologi, atau bahkan karena bahasa itu sendiri yang terus berkembang. Jadi, makna kata yang kita pakai sekarang belum tentu sama dengan maknanya di masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu hidup dan selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan penggunanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perubahan makna. Nah, di sini yang pertama adalah perluasan makna atau generalisasi. Perluasan makna adalah perubahan arti kata yang awalnya hanya punya satu makna. Lalu, lama-kelamaan makna menjadi lebih luas dan bisa dipakai dalam beberapa situasi. Perubahan makna ini terjadi karena penggunaan bahasa yang berkembang di masyarakat. Contohnya, kata kepala dulu hanya berarti bagian tubuh yang berada di atas leher, tapi sekarang kata ini juga bisa berarti pemimpin atau ketua seperti kepala sekolah. Contoh lainnya adalah kata saudara. Dulu kata ini hanya dipakai untuk menyebut orang yang lahir dari ayah dan ibu yang sama, tapi sekarang maknanya lebih luas dan bisa dipakai untuk menyebut orang lain yang sederajat atau sesama. Selanjutnya yang kedua ada penyempitan makna. Penyempitan makna adalah keadaan ketika sebuah kata yang awalnya punya arti cukup luas, lama-kelamaan artinya menjadi lebih sempit dan lebih khusus. Jadi, kata itu sekarang hanya dipakai untuk makna tertentu saja. Contohnya kata sarjana. Dulu kata ini berarti orang pandai atau orang cendekiawan, namun sekarang makna lebih khusus, yaitu orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Jadi walaupun seseorang pintar, kalau belum lulus kuliah biasanya belum disebut sarjana. Nah, yang ketiga ada peningkatan makna. Peningkatan makna adalah perubahan arti kata menjadi lebih baik, lebih halus, dan lebih sopan daripada makna aslinya. Biasanya perubahan ini terjadi karena masyarakat ingin memakai bahasa yang lebih menghormati seseorang. Contohnya ada kata sahaya. Dulu kata ini berarti hamba atau budak, tapi saat ini digunakan menjadi saya sebagai kata ganti orang pertama yang lebih netral dan sopan. Contoh lainnya ada kata pembantu yang dulu artinya hanya seseorang yang sering membantu, tapi sekarang sering diganti dengan kata asisten rumah tangga supaya terdengar lebih menghormati, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu penurunan atau peorasi. Penurunan makna adalah perubahan arti kata menjadi lebih buruk, lebih kasar, atau bernilai negatif dibandingkan arti aslinya. Jadi, kata yang awalnya netral bisa berkembang menjadi kata yang bernada kurang baik. Contohnya, kata babi dan anjing, awalnya keduanya hanya kata merujuk pada nama hewan, namun sekarang dalam percakapan sehari-hari, kata itu sering dipakai sebagai umpatan kasar. Artinya, maknanya sudah turun dari yang semula netral menjadi bernilai negatif. Di nomor 5 ada pertukaran atau asosiasi. Pertukaran makna adalah perubahan arti kata karena adanya hubungan atau asosiasi dengan hal lain. Jadi, kata tersebut tidak lagi dipakai sesuai arti aslinya tetapi dipahami dari kebiasaan masyarakat. Contohnya, kata amplop. Dulu, amplop berarti tempat surat tertutup,
Tapi sekarang kata ini juga bisa berarti uang suap, misalnya dalam ungkapan memberi amplop. Contoh lainnya ada kata kursi. Awalnya kata kursi berarti tempat duduk, tapi saat ini juga dipakai untuk menyebut jabatan atau kedudukan seperti dalam kalimat mengincar kursi. Di nomor 6 ada persamaan atau sinonimi. Persamaan atau sinonimi adalah hubungan antara kata-kata yang maknanya hampir sama sehingga bisa saling menggantikan dalam kalimat tertentu. Jadi, walaupun bentuk katanya berbeda, maknanya tetap dekat. Contohnya pada kata jika, bila, dan kalau, ketiganya bisa dipakai dalam kalimat yang sama seperti jika kamu datang, saya senang. Bila kamu datang, saya senang. Kalau kamu datang, saya senang. Nah, contoh lainnya ada kata sebab dan karena. Keduanya juga memiliki makna yang mirip. Misalnya, dia tidak sekolah sebab sakit. Dia tidak sekolah karena sakit. Jadi, sinonimi membantu kita memilih kata yang paling cocok tanpa mengubah inti makna kalimat tersebut. Yang terakhir yaitu metafora. Metafora adalah perubahan makna yang terjadi karena perbandingan langsung antara dua hal yang dianggap mirip. Jadi, suatu kata dipakai untuk menggambarkan hal lain karena ada kesamaan sifat atau kesan. Contoh kalimatnya yaitu, dia adalah bintang kelas kami. Di sini, kata bintang bukan berarti benda di langit, tetapi berarti siswa yang paling cerdas, menonjol, atau berprestasi di kelas. Kata itu dipakai karena bintang identik dengan sesuatu yang bersinar dan terlihat menonjol. Selanjutnya kita masuk pada topik penyebab perubahan makna. Penyebab perubahan makna tidak terjadi begitu saja. Tentu ada beberapa faktor yang membuat arti suatu kata bisa berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ilmu dan teknologi maju, muncul istilah baru atau kata lama diberi makna baru, jadi bahasa ikut menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Perubahan dalam masyarakat dan budaya juga memengaruhi makna kata. Karena cara hidup orang berubah-ubah, penggunaan bahasa pun ikut berubah-ubah. Ketiga, ada perbedaan bidang pemakaian. Satu kata bisa memiliki arti berbeda tergantung bidangnya. Misalnya, kata tertentu bisa dipakai di bidang kesehatan, pendidikan, atau teknologi dengan makna yang berbeda. Yang keempat, adanya asosiasi. Makna kata bisa berubah karena dihubungkan dengan hal lain yang dianggap mirip atau berkaitan. Jadi, arti kata tidak selalu dipahami secara langsung. Selanjutnya, yang kelima, pertukaran tanggapan indera. Kadang, satu indera dipakai untuk menggambarkan indera lain. Misalnya, kata yang berhubungan dengan penglihatan bisa dipakai juga untuk perasaan atau suara. Selanjutnya, perbedaan tanggapan. Orang bisa memberi tanggapan yang berbeda-beda terhadap kata yang sama, sehingga maknanya bisa berkembang atau bergeser sesuai pemahaman masyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh, adanya penyingkatan. Karena sering dipakai dalam bentuk singkat, makna kata bisa berubah atau menjadi lebih khusus. Ini biasanya terjadi dalam percakapan sehari-hari. Yang kedelapan, proses gramatikal. Perubahan bentuk kata dalam tata bahasa juga bisa memengaruhi maknanya. Jadi, susunan atau bentuk kata bisa membuat artinya berubah. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah pengembangan istilah. Ada kata yang awalnya dipakai untuk satu hal, lalu dikembangkan menjadi istilah baru di bidang tertentu. Akibatnya, maknanya menjadi lebih luas atau lebih khusus. Mungkin itu beberapa penyebab yang bisa saya sebutkan. Selanjutnya kita masuk ke dampak perubahan makna. Perubahan makna mempunyai dampak yang cukup besar dalam kehidupan berbahasa. Dampaknya bisa positif, negatif, linguistik, dan sosial. Yang pertama yaitu dampak positif.
Perubahan makna membuat bahasa menjadi lebih kaya dan fleksibel, sehingga kita mempunyai lebih banyak cara untuk menyampaikan maksud. Selain itu, komunikasi juga bisa menjadi lebih efisien karena kata-kata tertentu bisa mewakili makna yang lebih luas. Bahasa pun tetap relevan dengan perkembangan zaman, jadi tidak terasa ketinggalan. Yang kedua, ada dampak negatif. Di sisi lain, perubahan makna juga bisa menimbulkan kesalahpahaman, terutama antar generasi yang berbeda. Ada kata yang makna aslinya mulai hilang atau bergeser, sehingga orang bisa salah menangkap maksudnya. Dalam konteks formal atau akademik, hal ini juga bisa menimbulkan kebingungan kalau pengguna bahasa tidak memahami makna kata dengan tepat. Yang selanjutnya yaitu dampak linguistik. Dari sisi kebahasaan, perubahan makna justru memperkaya pembendaharaan kata. Bahasa jadi lebih berkembang karena munculnya sinonim baru dan makna-makna baru yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir atau yang keempat yaitu dampak sosial. Perubahan makna juga mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat. Ada kata maknanya yang lebih halus atau lebih sopan, dan ada juga kata yang justru menjadi lebih kasar. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa selalu mengikuti cara pandang dan status sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video ini teman-teman. Dari video kali ini kita sudah bersama-sama mengetahui, memahami, dan menjelaskan materi mengenai perubahan makna. Mulai dari pengertian perubahan makna, jenis-jenisnya, hingga contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa video kali ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari Ibu dosen serta teman-teman semua demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu teman-teman semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.